lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan pagi hari ini kita sama-sama masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang sangat mulia, yaitu tempat di mana orang-orang yang belajar, tempat di mana orang-orang menuntut ilmu, dan salah satu tempat yang diandaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mana menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, bil khusus nikmat iman, Islam, sehat walafiat, panjang umur, nikmat sempat, insyaallah senantiasa kita selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh umatnya, kepada tabi'in-tabi'innya. Mudah-mudahan kita selalu berharap dalam setiap waktu atas izin Allah Subhanahu wa taala yang mana nanti di yaumil akhir kelak sama-sama kita berada di bawah panji-panji bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah kita semuanya mendapatkan predikat sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Yang saya hormati para alim ulama, para guru, para ustadz wabil khusus yang selalu ngajak kebaikan, ulama-ulama di sekitar perumahan Senopati. Yang tadi ada Ustadz Supri, Ustadz Sandi, Ceng Ajis, Ustadz Asep. Kalau nggak ada ulama bingung, Pak. Kalau nggak ada ulama bingung. Siapa yang mau memimpin sholat, siapa yang mau memimpin tahlil, siapa yang mau memimpin ngaji. Kalau nggak ada presiden mah diganti 5 tahun sekali. Ada yang ganti, rebutan lagi. Tapi kalau ulama udah nggak ada, apalagi nanti udah malas, bingung. Nah, nanti siapa yang mau memimpin sholat subuh kayak tadi Ustadz Asep, siapa? Nah kalau benar, kalau nggak benar, nah, kalau umarah masih bisa dicari, ada gantiannya, ada masa jabatannya. Kalau ulama susah, makanya anak-anak kita dititipin tuh ke ulama, ke pesantren-pesantren, biar bocah berperilaku, berkepribadian baik, titipin, karena kita sadar kita mual sanggup, nggak sanggup apalagi zaman sekarang, luar biasa. Makanya mudah-mudahan para guru-guru kita, para ulama kita selalu dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para orang tua, mobil khusus ada Pak De Ma'ruf, Pak De Samsudin, Pak Tito, orang tua Pak Fajar, seluruhnya orang tua kita. Mudah-mudahan juga tanpa jasa orang tua kita nggak ada seperti ini. Kita harus bersyukur. Nggak ada orang tua orang dulu mah kita nggak bisa makan enak. Contoh kita mana bisa makan daun pepaya. Kalau orang dulu kan dipraktekin dulu, Pak, praktekin ini benar enggak, bisa beracun apa enggak. Makanya kita bersyukur masih ada orang-orang tua. Kita doakan juga mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ketua RT wabil khusus yang hadir, Bapak RT Asep, Bapak RT Tony, dan seluruh jamaah yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini
Ngajinya mah sama-sama belajar ngaji aja kita pagi ini. Insyaallah mudah-mudahan kita niatkan dari rumah, tadi sholat subuh berjamaah, terus dilanjut pembacaan ratib al-haddad, dibacakan maulid az-ziba. Mudah-mudahan Allah terima ibadah-ibadah kita semuanya. Ilahi lastulil firdausi alam wala akwa alan daril jahim فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم إلهي لست للفردوس آلام ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم Pangeran kula sanes ahli suwarga denging kula batan kiat wonten neraka mugi pangeran kersa nampi tobat kula merga pangeran zat kang agung pangapura ilahi lasfilil firdausi ahlan wala الجحيم فإن مباتا واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم kata umpamat neda sekolah mugi pangeran nampi tobat dosa kolam umur kula saban dipun suta kados pundi saya kata dosa kula ilahi lastulil firdausi alan wala واغفر ذنوبي
فإنك غفير الذنب العظيم. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pagi ini saya solawat ilahi lastulil firdausi ahla. Kita enggak pantas masuk surga. Wala aku ala nuril jahimi, dan kita tidak akan kuat pun kalau dimasuki neraka. Kalau pengiling-iling, pengingat-ingat itu sedih Pak. Padahal syarat kita pengen hidup enak nanti kelak di akhirat cuma satu, yaitu takwa. Tiap Jumat digembar-gemborin, bahkan menjadi rukun khutbah. Tapi kadang mah orang-orang yang namanya hidup di dunia hanya cuma dengar, besok lagi kendor lagi, bahkan kagak taat lagi, bahkan enggak takwa lagi. Takwa penting karena syarat pengen hidup enak nanti kelak di surga. Penting Pak. Wahnya sholat kita sholat, wahnya puasa kita puasa, wahnya zakat kita zakat, wahnya sedekah kita sedekah. Terus gimana Ustadz kalau wahnya jalan-jalan? Sok jalan-jalan atuh. Senengin, bersyukur majazat kita udah dikasih kenikmatan sama Allah. Yang penting tidak meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita, terutama sholat. Syaratnya cuma satu, takwa, tapi susahnya minta ampun. Itu baru hubungan sama Allah. Sholat kan sama Allah, puasa kan sama Allah. Betul Pak? Betul. Tapi sulit Pak, sulit. Hanya kadang sebatas kita ngomong di bibir ucapan nih takwa. Makanya sering-sering introspeksi. Pagi hari ini ada sebuah Syekh Hafidh Hasan Mas'udi memberikan kita cara Pak, memberikan kita cara agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu syaratnya? Syekh Hasan Mas'udi yang lahir di Mesir Pak, bukan lahir di sini, bukan, lahir di Mesir. Syekh Hasan mengatakan salah satu syarat orang yang pengen takwa gak hanya sekedar di lisan, gak hanya sekedar di lisan. Kalau ngomong kan pada pinter Pak, ngomong pada pinter, apalagi nyalahin orang, pada rajin. Giliran deweknya mereka kagak diperhatiin salahnya. Udah bisa apa gua sama Allah, udah bisa apa gua sama tetangga, gak pernah. Itu yang paling penting. Kata Syekh Hasan, apa beliau ngomong yang pertama syarat takwa gampang, yaitu kita sadar kita adalah makhluk hamba yang hina. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Dzuribat alaihim dillatu aynama sukifu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya sejatinya manusia itu diliputi dengan kehinaan. Makanya yang paling kuasa, yang paling mulia, maha mulia, yang paling tinggi di hadapan kita semuanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaratnya cuma dua kalau kita pengen sadar kita mahina, kita nggak ada apa-apanya. Makanya kemarin status saya Abuya, bukannya Abuya ini samping saya, bukan, Buya Uci. Beliau pernah ngendiko atau beliau pernah ngomong,
Percuma punya pangkatan, jabatan, kekayaan kalau masih hidup di dunia itu masih hina. Karena di dunia mau pangkatnya kayak apa, jabatannya kayak apa, kekayaannya kayak apa, masih hina. Dilanjutin sama Allah, illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Kecuali kita dekat sama Allah, perbaiki solat kita, perbaiki puasa kita, perbaiki zakat kita, insya Allah itu baru sama Allah. Solat kita betulin, yang tadinya sehari semalam baru 3 waktu, betulin Pak, betulin. Udah tua buminya mah. Kenapa bisa tua? Itu masjidnya udah pada bagus, kegiatannya nggak ada. Kalau masjid bagus-bagus nggak ada kegiatannya, contohnya taklimnya cuma seminggu sekali ataupun kegiatannya nggak ada, itu salah satu udah jelas bumi ini sudah tua. Makanya tadi yang sholatnya Pak masih 3 waktu 1 hari semalam. Habis saya mah kerja Ustaz, lah kerja kan ada juga bisa sholat. Terus kalau misalnya saya nyupir gimana, ini saya nyupirnya dari Bekasi ke Bandung, udah dijamah. Kalau misalnya lebih dari 80 kilometer, gak ada alasan, gak ada yang sholat. Misalnya kesiangan ataupun ketiduran sholat duhurnya, tahu-tahu bangun 2:30 yang 10 menit mau asar, sholat. Karena tidur. Gak apa-apa, boleh karena belum masuk waktu asar. Tapi misalnya santai-santai nanti sholatnya kurang 5 menit biar sekalian wudhunya, itu gak boleh Pak. Mendang-mendang ini sekalian aja sholatnya 5 waktu. Kalau masih dikasih kesempatan kita terus Pak sholat. Kalau sudah bisa 5 rakaat alhamdulillah. Kalau misalnya pun 5 rakaat masih malu untuk jamaah, nggak apa-apa, yang penting sholat. Saya bolak-balik, ya Allah, sholatu imaduddin, sholat yang agama. Pertama kali dihisap sholat, sholatnya benar, amalan lain nanti akan ngikutin. Amalan yang lain apa? Contohnya puasa kita, sedekah kita, berbuat baik kita sama manusia, itu baru sama Allah. Dilanjutin lagi, riba ta'alim dillatu aina masukib illa bihablim minallah wa bihablim minan nas. Itu baru yang pertama, kita sadar dulu hina, kita manusia yang hina. Pangkat, jabatan, kekayaan itu di mata Allah tidak ada apa-apanya. Kita sadar tentang hal itu. Yang selanjutnya yaitu perbaiki hubungan kita sama manusia. Contohnya, kita contoh baginda Rasul banyak kok Pak, mau ngikutin baginda Rasul. Kalau mau ikut baginda Rasul jadi pemimpin, jadi pemimpin. Kalau mengikuti baginda Rasul jadi ulama besar. Kurang apa baginda Rasul? Mau pemimpin ekonomi, dagang, baginda Rasul dagang. Semuanya ada, tinggal ngikutin baginda Rasulullah SAW. Ikutin. Tapi salah satu yang luar biasa, baginda Rasul itu mempunyai sifat Pak. Kalau diundang sama orang yang gak punya, itu datangnya paling duluan. Jangan pilih-pilih, kalau dikasih undangan mentang-mentang orang kaya datangnya duluan. Wah ini mau orang kaya gitu, wah gak boleh. Sama dari dulu udah dikasih tahu sama mbah saya, suatu saat kalau kamu diundang sama orang yang gak punya, datang. Bahkan saya pernah praktekin di Senopati, saya gelar tiker Pak, saya gelarin tiker karena belum siap-siap, kecepatan datangnya ternyata terlalu semangat gitu. Masih ingat yang apa yang diajarin Mbah Yai, mbah saya diajarin. Itu yang sangat luar biasa, karena baginda Rasul juga salah satu sifatnya yang mulia yaitu senang sama orang miskin. Miskin Pak, pada senang. Baginda Rasul itu senang sama orang miskin. Mungkin perbaiki hubungannya seperti itu.
Nah, kalau misalnya silaturahmi ya silaturahmi. Kita yang penting mau udah silaturahmi sama tetangga, kiri kanan, saudara, kerabat kita, sanak famili. Cuma perbaiki. Yang penting nggak pernah kita berbuat nggak baik kepada orang lain. Tutur kata kita, ucapan kita itu harus sama. Minimal orang mah kalau mau ngormatin orang mah bukan karena pangkat jabatan kekayaan, bukan Pak, bukan. Tapi salah satunya itu kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus sadar, kata Syekh Hasan Mas'udi, kita harus sadar bahwa Allah itu selalu ngasih kebaikan kepada kita semuanya. Allah nggak pernah pandang bulu, mau taat mau kagak, Allah itu selalu kasih kebaikan sama kita. Yang nggak sholat pun dikasih kebaikan sama Allah, apalagi yang sholat. Itu kita harus sadar Allah itu selalu ngasih kebaikan. Kalau ujian mah wajar, berarti Allah sayang sama kita. Udah, apapun bentuk ujiannya mah namanya hidup mah masih ripuh semua masing-masing, masih ribet semuanya masing-masing. Saya punya ujian, Pak Supri punya ujian, semuanya yang di sini punya ujian. Yang ekonominya lebih kadang-kadang diujinya apa? Sama kesehatannya. Itu. Jadi kita harus sadar Allah itu selalu berbuat baik sama kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, Allah kata Syekh Hasan Mas'udi, kalau pengen kita takwanya itu konsisten. Kalau khutbah kan mudah-mudahan kita selalu takwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya secara konsisten, terus menerus, istiqomah. Yang ketiga yaitu syaratnya, caranya kata Syekh Hasan Mas'udi, yaitu apa? Orang tersebut harus sering mengingat kematian. Aksiru dillatu hadimil ladatil maut. Jadi sering-sering kita mengingat kematian. Biar kenapa sih suruh mengingat kematian? Biar kita takut. Oh iya, bakalan nanti kita mati seperti itu, kita nggak akan bawa apa-apa, nggak ada nanti mobil mewah, istri cantik, semuanya nggak akan yang dibawa, duit banyak juga nggak akan dibawa, nggak bisa nyelamatin kecuali takwa, amal ibadah kita yang kita bawa. Udah gitu aja pagi ini, mudah-mudahan insyaallah pertemuan ini ada 3 cara Pak, diiling-iling jadi pengingat kita semuanya, kata Syekh Hasan Mas'udi, yaitu yang pertama, kalau cara untuk takwa kita yaitu kita sadar kita makhluk hina. Yang keduanya yaitu Allah selalu mengasihi, kita sadar Allah selalu kasih kebaikan kita semuanya, mau dari barat, timur, utara, selatan, dari penjuru manapun itu Allah selalu. Sampai sekarang buktinya Allah masih kasih kita nyawa, ngasih kita nikmat nyawa lah, masih hidup kita. Nah, kalau udah mati mau apa? Mau ibadah lagi nggak bisa. Kalau udah mati nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang mah masih bisa enak, mau komentar, mau ngomong, ataupun mau ngobrol kemana-mana, ataupun mau jalan-jalan kemana-mana, lupain sholat, lupain puasa, bahkan nggak puasa, masih sekarang bebas. Tapi nanti kalau udah mati mah nggak ada pengulangan lagi sholat, nggak ada pengulangan lagi puasa, nggak ada pengulangan lagi orang yang sedekah, nggak ada. Tapi mumpung kita masih hidup, makanya kita harus sadar kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepada kita semua. Yang terakhir, kita harus sering ingat sama mati. Pokoknya ingetin mati Pak, ingetin mati terus. Pokoknya yang dekat sama kita itu kematian, bukan cita-cita. Cita-cita mah hanya harapan. Wajar manusia mempunyai istilahnya harapan, mempunyai cita-cita, wajar. Tapi kalau nggak kesampaian, jangan frustasi, jangan putus asa, karena yang paling dekat kita yaitu bukan hasil dari cita-cita kita, bukan hasil dari harapan kita, tapi yang dekat itu yaitu kematian. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang salah, mudah-mudahan bisa memperbaiki. Wabil khusus
Saya pribadi insya Allah mudah-mudahan selalu mengingat kematian, yang mana itu hal yang pasti, hal yang dekat, nggak bisa dipungkiri. Kapanpun, nggak tua, nggak muda, nggak ganteng, nggak peot, semuanya akan mati, dan Allah pun akan merahasiakan hal itu. Insya Allah kita semua mudah-mudahan menjadi hamba-hamba yang takwa, hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang masih menurun, tingkatin lagi, menurun sedikit, tingkatin lagi, menurun sedikit, tingkatin lagi. Selalu semangat, semangat, semangat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.